datang di Lead Film Classroom. Sesi ini merupakan bagian dari Jakarta Content Week 2020. Saya Frederica Christine, saya akan memandu sesi ini bersama narasumber kita, yaitu Mas Lucky Kuswandi yang adalah sutradara dan co-scriptwriter dari film Gali dan Ratna. Nah, sebelum kita mulai ini, saya mungkin sedikit akan membacakan profil dari narasumber kita siang hari ini. Mas Lucky Kuswandi adalah sutradara alumni Berlin Talent Campus. Ia juga menyutradarai 4 film panjang dan berbagai film pendek yang sudah diputar di beberapa festival film di dunia, antara lain yaitu Madam X di tahun 2015 dan film pendek Foxtrot Exploit with Tiger Might yang menjadi salah satu film Indonesia pertama yang ditayangkan di Semaine de la Critique Cannes Film Festival setelah 26 tahun ya. Film ini juga memenangkan Piala Citra. Dan lalu ada juga film Selamat Pagi Malam yang adalah salah satu film favorit saya. Itu juga diputar di Tokyo dan di Singapura Film Festival. Lucky juga mendapatkan 2 nominasi Piala Citra untuk skenario terbaik di film Selamat Pagi Malam dan tentunya film Gali dan Ratna. Nah, saat ini Mas Lucky sendiri sedang menyelesaikan film panjang keempatnya, yaitu Ali dan Ratu-Ratu Queens, yang adalah produksi dari Palari Films. Selain itu juga, Lucky sekarang bekerja sebagai dosen film di Universitas Multimedia Nusantara. Nah, oke, sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya ini, kita akan saksikan dulu trailer dari film Gali dan Ratna. Gali. Ini kasih siap dari gue. Oke, halo Mas Lucky. Halo Keke, apa kabar? Baik, sehat Mas? Sehat. Sehat ya. Oke, sekarang kita mau ngomongin film Gali dan Ratna nih. Film ini kan sebenarnya diadaptasi dari novel Gita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar, dan dulu juga pernah ada film legendarisnya ya Mas, dengan judul yang sama. Nah, pasti kan Mas Lucky sendiri punya tantangan tersendiri nih, baik itu sebagai co-scriptwriter ataupun sebagai sutradara dalam film ini. Tapi nih ada pertanyaan yang ya mungkin di awalnya aja nih ya, aku mau tanyain ke Mas Lucky. Mas Lucky sebenarnya sempat ngalamin nggak sih masa-masa keemasan film-film Gita Cinta dari SMA dan tentunya film-film Indonesia lainnya yang sebenarnya di saat-saat itu tuh klasik banget tuh percintaannya. Mas Lucky sendiri gimana? Kalau Gita Cinta dari SMA itu kan rilisnya tahun 79, jadi kebetulan saya belum lahir waktu itu. Oke. Jadi saya tidak aware akan film tersebut. Tapi tentunya saya generasinya AADC ya, dan AADC itu kan film SMA Indonesia pertama setelah sekian lama, yang juga teen romance, dan memang produsernya Mbak Mira Lesmana emang sangat
fans beratnya Gita Cinta, jadi itu juga sangat terinfluence gitu dari Gita Cinta dari SMA. Jadi mungkin kalau film high school teen romance yang kena banget buat saya ya ADC. Oke. Nah, habis itu mau tanya nih, pas ditawarin untuk mengadaptasi film ini, yang sebenarnya ya di zaman itu populer sekali. Nah, Mas Luki itu gimana? Kepikirannya apa nih pertama kali pas ditawarin? Ya, jadi sekitar 2016 kalau nggak salah, saya tuh dihubungin sama produser filmnya, yaitu Pak Sandy Sugiharto. Dia bilang, "Look, kita tertarik untuk ketemuan, ngobrol, karena mereka baru beli rights bukunya Gita Cinta dari SMA, gitu. Dan mereka pengen membuat Gita Cinta versi milenial," katanya. Waktu saya pertama mendengar itu, saya tuh awalnya mikirnya apa ini musikal ya, karena kan ada musikalnya ya, Gali dan Ratna oleh Mbak Maira Panegoro gitu. Jadi saya pikir, oh jangan-jangan ini mau bikin musikal gitu. Tapi ternyata enggak, mereka maunya adaptasi dari novelnya, novel aslinya, novelnya Pak Edi D. Iskandar gitu. Reaksi pertama saya adalah saya mempertanyakan seberapa attach-nya Pak Edi dengan karyanya gitu, karena menurut saya kan untuk kita bisa mengadaptasi sebuah existing material atau terutama karya yang sudah dianggap sebegitu besar dan influential dan legendaris gitu, kan ada kemungkinan kita tuh diminta untuk betul-betul menyadur scene by scene sesuai dengan novel gitu. Jadi pertanyaan pertama saya tuh itu gitu, seberapa attach-nya Pak Edi dengan materinya gitu. Karena kan kalau kita mau bikin sama persis dengan novelnya, udah ada filmnya tahun 79 yang juga film yang dianggap legendaris ya, yang diperankan oleh Rano Karno dan Ibu Yesi. Jadi iya, jadi karena udah ada filmnya, untuk apa kita bikin lagi gitu kan, gitu. Jadi akhirnya kita ketemuan dengan Pak Edi selaku pemilik novelnya, penulisnya, dan justru dia bilang katanya jangan buat yang sama dengan film Gita Cinta, karena filmnya itu udah ada, it's a classic gitu, dan udah punyanya Pak Rano sama Bu Yesi. Gitu. Jadi tolong bikin sesuatu yang spiritnya sama aja gitu. Jadi akhirnya ketika mendengar itu saya langsung mau gitu, karena buat saya mengadaptasi itu bukan kita mengcopy word by word gitu apa yang ada di buku tersebut gitu, atau bukan berarti kita mentransfer event-event yang ada di buku tersebut menjadi karya audiovisual gitu. Buat saya mengadaptasi adalah kita menceritakan kembali tema yang ingin dibahas oleh karya tersebut dari kacamata kita, gitu sih. Oke, menarik ya Mas, karena memang film ini memang benar udah ada di tahun segitu ya, segitu legendarisnya, makanya mungkin agak deg-degan gimana gitu buat mengadaptasi film ini. Tapi dalam proses kreatifnya itu sendiri, maksudnya proses mulai menulis, mengadaptasi itu seperti apa tuh Mas? Jadi prosesnya pertama kan tentunya saya baca dulu lagi novelnya gitu, dan saya nonton filmnya lagi gitu, film Gita Cinta dari SMA. Ketika saya baca dan saya juga nonton filmnya, ada beberapa hal yang kena ke saya gitu. Pertama, ceritanya itu sederhana banget ya, tentang dua anak SMA yang ingin bersama tapi dilarang oleh orang tua gitu, dan akhirnya mereka harus berpisah. Itu klasik simple teen romance story gitu. Jadi sangat formulaik gitulah istilahnya ya. Kemudian yang membuat saya suka itu karakternya sangat biasa gitu.
Karena buat saya kadang-kadang kalau kita memilih karakter kan kayak harus seseorang yang extraordinary gitu. Apakah dia orang yang paling populer di sekolah dan segala macam gitu. Enggak gitu. Mereka adalah dua orang yang sangat ordinary gitu dan sangat humble menurut saya. Jadi ketika ada humility itu dan ada ordinariness dari dua manusia ini, itu actually membantu saya menentukan gimana nanti saya membuat filmnya gitu. It sets the tone. Gitu. Filmnya juga harus dipresentasikan dengan sangat sederhana dan ordinary gitu. Karena mereka adalah orang-orang biasa gitu. Kemudian kalau dari novelnya kan novelnya sangat ini ya, sangat internal. Jadi tuh banyak internal voices dari karakter gitu. Dan lebih banyak dilihat dari kacamatanya Ratna. Jadi tuh kalau di novelnya tuh banyak banget kayak apa yang Ratna rasakan gitu. Pertama kali dia ngelihat Gali, kok Gali nggak nyapa, kok dia sombong banget gitu. Jadi tuh banyak banget inner emotion dari karakternya gitu. Dan buat saya itu juga menentukan lagi nanti tone filmnya seperti apa gitu, which is filmnya harus subtle gitu, karena it's all about gejolak-gejolak yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi kisahnya subtle and lots of simple gestures gitu, kayak Gali ngasih sapu tangan gitu, Gali nulis nomor teleponnya di buku catatan gitu, kayak ada sesuatu yang innocent gitu dari tingkah laku mereka gitu, yang menurut saya oh itu harus saya retain gitu. Jadi tuh ketika saya baca tuh bukan ceritanya apa gitu, tapi lebih ke impression saya akan novelnya tuh apa gitu. It's simple story, karakter ordinary, subtle, simple gesture gitu. Kemudian saya juga suka gimana kalau Ratna sebagai gadis SMA tuh sangat forward gitu loh. Dia tuh suka sama cowok, jadi dia yang dengan proaktif ngejar gitu, instead of kayak nunggu-nunggu gitu kan. Dan buat saya itu keren gitu ya. Jadi itu yang saya suka gitu dari novelnya. Nggak pasif gitu karakternya. Nah, sebenarnya kalau dari filmnya, film Gita Cinta tuh yang saya dapetin betapa pentingnya elemen musik di film ini gitu. Karena satu, lagunya kan ditulis oleh Chrisye ya, Gali dan Ratna, dan juga lagu Gita Cinta gitu. Dan itu kan dua lagu yang udah populer banget lah gitu. Dan di akhir film Gita Cinta kan Gali menulis lagu buat Ratna gitu, berjudul Gita Cinta gitu, sebelum mereka berpisah. Jadi musik buat saya harus punya peranan yang penting di adaptasi ini gitu, karena it's a way of these kids mengekspres diri mereka gitu. Jadi itu sih kurang lebih impression pertama gitu yang saya dapetin dari novelnya. Dan proses berikutnya adalah lebih ke bagaimana saya merelate itu semua ke dalam diri saya gitu. Oke. Nah, untuk musiknya nih kita tahan dulu nih. Tapi mungkin kita ngomongin setelah ini. Tapi kan tadi dibilangnya memang filmnya tuh dibikin versi yang beda aja. Jadi biar memang tidak mirip lah dengan yang sudah ada. Nah, tapi sebenarnya apakah ada elemen yang penting, misalnya selain musik nih, yang nggak bisa dilepaskan nih dari adaptasi itu tersebut? Iya, sebenarnya yang paling penting temanya ya. Temanya kan ini ngomongin soal life in transition. Karena kan mereka adalah anak remaja SMA yang mau lulus dan mau menuju ke dewasa gitu. Nah, seperti kita tahu SMA kan seragamnya aja udah putih abu-abu ya, which is abu-abu kan warna transisi kan gitu. Jadi filmnya tentang itu gitu, it's a journey ke pendewasaan diri gitu. Dan dari novelnya pun itu yang saya tangkap gitu. Gimana dua remaja ini punya battle saat mereka bertransisi menuju dunia yang dewasa. Apa sih dunia
dewasa ya tentunya mungkin dunia yang lebih real gitu, dunia yang lebih pragmatis gitu. Sementara ini dua anak yang sangat idealis gitu, yang punya mimpi lah istilahnya gitu. Dan akhirnya mimpi mereka harus terundurkan gitu karena berbagai faktor sosial. Kalau di novel dan filmnya karena ya Ratna lebih kaya, kemudian keluarga Ratna nggak setuju gitu kalau dia pacaran sama Galih gitu. Tapi itu nggak terlalu kita tekankan di versi yang Galih Ratna ini gitu. Tapi the idea of dua orang teenager dalam masa transisi menuju pendewasaan, dealing dengan mimpi mereka dan bagaimana mimpi mereka itu dihadapkan dengan realita. Itu sih yang menjadi pegangan saya ya ketika mengadaptasi gitu. Journey-nya tuh udah jelas banget gitu. Jadi akhirnya tema yang saya tarik dari situ selain ngomongin soal kehidupan di transisi adalah idealism yang kita bandingkan dengan realita atau pragmatism gitu. Jadi dengan adanya tema itu kan enaknya ketika kita mau mulai menstrukturkan ceritanya gitu, kayak kalau nih ngomongin idealism versus pragmatism, artinya tuh konflik mereka tuh sebenarnya lebih internal gitu. Kalau yang di aslian konfliknya eksternal banget, orang tua, ya kan. Kalau yang ini tuh konfliknya lebih internal di dalam diri mereka gitu. Dan akhirnya saya memutuskan ya udah berarti Galih dan Ratna tuh harus berada di dua spektrum yang berbeda antara idealism dan pragmatism itu gitu. Mungkin Galih yang jauh lebih idealis, Ratna yang lebih realis gitu. Dan ketika produser saya bilang ini harus ngegambarin milenial segala macam, ya buat saya kalau gitu karakter Ratna yang harus lebih milenial gitu, karena dia yang apa-apa instan gitu, yang sudah hidup dengan dunia digital, yang sangat native dengan social media gitu. Sementara Galih seorang yang jauh lebih analog dan old school. Itu sih. Jadi pembentukannya tuh kurang lebih begitu untuk awalnya ya. Dan itu kalau kita lihat di filmnya tuh memang kelihatan banget sih. Maksudnya dari yang Galih beneran anak yang old school banget, terus tiba-tiba datang si Ratna yang dari Jakarta pula kan. Jadi itu memang kelihatan banget sih. Terus apakah ada unsur-unsur baru yang dimasukkan ke dalam Galih dan Ratna itu sendiri? Jadi sebenarnya selain konflik yang kita rubah ya, maksudnya konflik eksternalnya tetap ada dari orang tuanya Ratna gitu, dari bapaknya tuh kita tetap masukin gitu. Tapi kan kita juga tahu ya, anak zaman sekarang kalau pacaran orang tua juga nggak terlalu riweh kan. Maksudnya kayak, ya udah masih SMA paling cuma cinta-cinta monyet gitu. Nggak kayak dulu gitu. Jadi the fact that mereka harus putus karena orang tua buat saya udah nggak relevan gitu untuk versi ini gitu. Jadi apa yang akhirnya membuat mereka berpisah ya pasti karena their idealisme Galih yang bentrok dengan sikap pragmatisme Ratna gitu. Dan itu buat aku jadi lebih kuat as a character gitu, karena itu betul-betul datang dari diri mereka saling bersentuhan dan akhirnya mereka nggak bisa bersama gitu. Selain itu tentunya penggunaan musik di film ya gitu. Kalau di cerita yang asli kan emang Galih menulis lagu buat Ratna gitu. Sementara kalau di sini kita balik gitu, Ratna yang bikin lagu buat Galih. Gitu. Karena itu tadi buat saya karakter Ratna tuh harus lebih proaktif as a woman gitu kan. Dan akhirnya karena yang turunan dari soal Galih yang lebih analog versus Ratna yang lebih digital, akhirnya aku jadi ingat masa-masa SMA aku di mana kaset itu waktu itu masih menjadi bagian dari hidupku banget gitu. Aku tuh koleksi, aku beli kaset dan aku suka bikin mixtape buat teman-teman gitu. Jadi aku ngerasa kayak ini kok kayak sebuah medium yang pas banget ya untuk ngegambarin soal
dua dunia ini gitu loh. Dunia masa kini yang sangat digital dan sangat instan, dunia yang masa lalu kaset sangat analog, dimana kalau kita dengerin kaset tuh nggak bisa kita skip ya kan, kecuali lo fast forward ya, gitu. Lo harus betul-betul nunggu gitu, which is ya galih banget gitu. Dan buat saya itu kayak enak aja gitu buat jadi pemersatu dua ideologi yang berbeda ini, dan menjadi metafor aja gitu, dan juga menjadi koneksi antara film yang lama dan film yang sekarang gitu. Jadi kayak enak lah pokoknya sebagai simbol penggunaan tape. Iya, kalau ngomongin koneksi nih dari yang lama ke yang baru sekarang, kalau dari Mas Uki sendiri bagaimana pemilihan latar belakang waktu nih bertransformasi dari yang ini kan jadinya lebih ke modern, dan apakah itu ngaruh dari perjalanan ceritanya sendiri, jadi penulisan ceritanya gitu, dengan latar belakang yang lebih modern? Ya tentunya ngaruh lebih ke detail ya. Kayak misalnya kalau dulu tuh Galih naik sepeda gitu, terus kita bikinnya dia jadi naik motor. Kemudian persahabatan Ratna sama teman-temannya sih yang sangat beda ya. Gitu. Kalau dulu tuh lebih genuine rasanya gitu Ratna sama teman-temannya. Sementara kalau sekarang yang aku gambarkan di sini kan lebih bagaimana era digital dan social media tuh menjadi penentu strata sosial di dalam sekolah gitu. Kayak kita punya karakter kayak Erlin yang buat dia tuh it's all about punya followers gitu. Ada karakter Mimi, perempuan aktivis gitu yang nggak mau terlibat dalam kegandrungan sosial media ini gitu. Jadi maksudnya penggambaran kehidupan remaja millennials kan juga banyak ya, berbagai tipe gitu. Itu yang mungkin kita rubah sih di versi yang ini. Dan karena Ratna juga nggak punya temen yang genuine, Galih temennya tuh Anto yang juga sangat on the surface orangnya gitu, yang nggak ngerti real emotion, which menurutku banyak orang yang punya masalah itu sekarang. Jadi ketika Galih dan Ratna ketemu, it makes sense gitu kalau mereka bisa fall in love. Tapi emang seru banget sih di karakter-karakter teman-temannya Galih dan Ratna nih, kayak emang beneran bikin filmnya lebih hidup. Dan bener kata Mas Luki, kayak mereka akhirnya ketemu karena circle-nya mereka juga seperti itu gitu. Nah, musik nih, kita ngomongin musik. Kalau di film yang lama, kata Mas Luki tadi, memang itu udah filmnya lagunya udah terkenal karena yang nulis Krisya. Nah, kalau untuk yang sekarang kan ini dinyanyiin lagi sama beberapa penyanyi baru ya. Nah, terus apakah dalam proses penulisan musiknya itu sendiri itu bareng nggak sama penulisan skenario? Jadi mungkin oke, kita akan masukin ini di sini, ya mungkin lagu ini akan di sini. Nah, itu gimana? Sebenarnya sih kalau yang ada di dalam skenario lagu Galih dan Ratna dan Gita Cinta, karena kan kita tahu Galih Ratna bakal dinyanyiin ulang gitu, dan Gita Cinta juga. Dan Gita Cinta kan malah kalau di versi saya dikasih lihat proses Ratna menulis lagunya gitu. Jadi bagaimana dia menulis lagunya itu menjadi bagian dari plot gitu. Jadi itu dua lagu itu sih yang kita udah tahu gitu di filmnya akan ada di mana. Nah, yang menarik ketika kita menulis bagaimana Ratna mulai menulis lagu Gita Cinta, kan kalau lirik Gita Cinta kan old school banget ya bahasanya ya gitu. Kayak mekar bersemi gitu. Itu tuh kayak nggak berasa bahasanya dia gitu kan. Sementara kan kita harus faithful ke karakter gitu. Ini Ratna anak milenial, dia kemungkinan nggak akan nulis mekar bersemi bla 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 gitu. Jadi akhirnya
kita ada scene di mana dia lagi berusaha nulis, tapi kemudian Galih yang ngebantu liriknya karena itu lebih ke kata-katanya Galih gitu. Jadi itu sih gitu yang harus dijaga gitu, konsisten si karakter gitu. The fact that ini anak millennials kayak nggak mungkin dia tahu kata-kata itu. Gitu. Jadi itu sih yang udah ada di skrip gitu. Sisanya kalau musik tuh sebenarnya aku lebih riset ke apa itu mixtape ya. Karena kan mixtape kan menjadi plot yang penting di film gitu. Maksudnya Galih menggunakan mixtape untuk nembak Ratna gitu. Dan sebenarnya ketika saya riset tuh yang menarik dari mixtape tuh itu adalah asal mula social media. Gitu. Dimana mixtape itu adalah pertama kalinya sebuah properti disebarkan peer-to-peer dan dibajak dari musik asli, ya kan? Jadi buat saya, itu menarik banget gitu, the fact that orang bagi-bagi mixtape itu satu lini dengan sekarang kita posting Instagram dan orang like gitu loh. Jadi buat saya tuh akhirnya jadi pilihan yang tepat gitu, karena sebelum kaset kan kita record player ya, LP gitu, dan LP itu kan nggak bisa diapa-apain gitu. Sementara kaset itu punya, kalau kita own kaset, kita punya the power untuk merubah apa yang ada di dalam situ gitu kan. Maksudnya kita bisa ngerekam ulang, kita bisa hapus lagu yang kita nggak suka gitu. It's almost like kayak dengan kaset tuh lo dikasih the power untuk tell your own story gitu. Jadi itu sih yang buat aku jadi akhirnya asik nih kalau dimasukin, karena kita juga nggak mau ya main masukin elemen tertentu tapi yang sifatnya cuman tempelan gitu, cuman kayaknya keren aja kalau Galih sok-sok ngekaset gitu loh. Tapi secara filosofi di balik itu tuh apa sih gitu yang bisa ngomongin tema filmnya. Gitu. Ya sih, terus yang scene toko kaset dan simbol-simbolnya itu tuh menarik sih Mas Uki, dimasukkan di dalam filmnya. Nah, untuk karakter utama nih, dua karakter ini, apakah Mas Uki itu punya acuan dari karakter sebelumnya untuk bikin ini Galih dan Ratna versi Lucky Kuswandi ini seperti ini nih? Apakah ada acuan dari situ atau memang beneran dibikin gue mau bikin sesuatu yang baru aja nih buat Galih dan Ratna gitu. Sebenarnya sih karakternya sama ya, maksudnya Galih juga dari keluarga yang kurang berada gitu, secara kelas sosial Ratna lebih tinggi, terus bapaknya Ratna juga nggak pengertian terhadap dia gitu. Itunya sih semuanya sama sih. Dan maksudnya Galih itu yang lebih dingin gitu. Itu kan juga almost stereotype ya jadinya, cowok-cowok yang dingin dan kutu buku ini menjadi love interest gitu. Tapi makanya aku tuh juga aku akhirnya nambahin ada scene di mana Galih tuh lagi kelas olahraga, terus dia lari, terus dia ngos-ngosan gitu. Maksudnya tuh aku juga nggak mau ngegambarin cowok yang terlalu cool gitu. Maksudnya tuh dia harus punya kelemahan dan dia juga ordinary. Dia bukan alpha male, ya kan? Maksudnya kan itu penting buat aku gitu. Dan juga yang penting lagi adalah Galih itu harus seorang yang hidup di background. Jadi dia tuh nggak mau tampil gitu. Jadi dia membiarkan Ratna untuk bersinar gitu sih. Jadi he's just a man behind the curtain gitu. Jadi itu yang aku tambahin ya di karakter Galih. Karena kalau di novel tuh Galih selain berprestasi juga dia kan ikut OSIS kesenian gitu, dia nyanyi gitu. Maksudnya tuh orang-orang mengidolakan dia gitulah. Sementara aku nggak mau itu gitu. Dia harus sangat biasa itu karakternya.
gitu. Kalau Ratna ya tentunya ya lebih outgoing gitu, karakternya lebih apa namanya lebih lebih mudah bergaul, lebih aktif gitu, lebih ambisius. Jadi maksudnya itunya hampir sama sih, kurang lebih base dari karakternya. Oke. Mungkinkah ada ramuan-ramuan khusus nih dari orang Kikuswandi untuk menceritakan cerita cinta remaja, khususnya ke penonton Indonesia nih? Kalau dari Mas Lucky sendiri gimana? Kalau dari aku sih yang penting harus real aja sih gitu, karena itu sih yang pertama kali ketika aku mikir aku bakal bikin ini, aku nggak mau bikin a love story gitu, karena udah terlalu banyak teen love story di luar sana gitu. Justru aku mau ngomongin soal itu tadi gitu, what it feels like ketika kita menjadi teenager dan orang nggak paham kita itu siapa, dan kita punya mimpi yang seaneh gali, which is mempertahankan toko kaset. Maksudnya kayak ya gue aja juga kayak apaan sih lo gitu, rasanya gitu ya gitu. Tapi terus aku jadi ingat gitu ketika aku waktu SMA kan aku mau sekolah film ya, dan apa namanya waktu itu kan film belum besar di Indonesia gitu, ini kan masih tahun 90-an gitu, jadi belum ada renaissance lah di sinema kita gitu. Jadi di bioskop juga nggak ada film Indonesia kan. Dan ketika aku bilang aku mau sekolah film tuh itu aneh banget buat orang tuaku gitu. Kayak lo mau ngapain? Nanti lo mau makan apa gitu. Nah, waktu itu buat ketika aku bilang aku mau sekolah film itu sesuatu yang sangat masuk akal buat diriku gitu. Tapi itu nggak masuk akal buat mereka. Gitu. Dan ketika aku nulis Gali dan Ratna, ketika Gali bilang dia mau mempertahankan toko kaset bapaknya, buat aku itu seaneh aku dulu ngomong aku sekolah film gitu. Tapi aku sekarang jadi ngerti posisi orang tua gitu. Kalau misalnya Gali ngomong kayak gitu kan buat kita ridiculous ya gitu. Tapi ya mungkin itu yang dirasain orang tua aku dulu ketika aku bilang aku mau sekolah film gitu. Jadi itu yang lucu sih ketika dihadapi dengan itu gitu. Karena toh ya emang berasa ridiculous gitu secara plot, the fact that dia masih mau keep that store, tapi buat dia enggak, dan cuman Ratna yang ngerti gitu. Jadi memang secara nggak langsung memang film ini sepersonal itu ya sama Mas Lucky, maksudnya keterkaitannya juga banyak gitu dari yang mungkin zaman dulu gimana zaman sekolah kayak gitu. Itu tuh sangat menarik sih ketika Mas Lucky meramu sebuah cerita dan akhirnya muncullah Gali dan Ratna versi Kikuswandi seperti itu. Oke, Iya. ini terus ini aku mungkin ini pertanyaan terakhir dariku, tapi abis itu kita akan dengerin pertanyaan dari teman-teman yang udah nonton juga. Oke. Jadi ini kan bukan yang pertama ya adaptasinya Mas Lucky. Bagaimana mengolah cerita adaptasi ini tuh biar memang tetap kreatif sama seperti nulis cerita yang original gitu. Kalau dari Mas Lucky gimana tuh? Kalau buat saya yang paling pertama adalah make it personal gitu. Maksudnya kan adaptasi itu tuh proses yang sangat asik ya, tapi juga sulit gitu. Karena suaranya tuh udah ada gitu. It's the voice of the author gitu. Gita Cinta tuh suaranya Pak Edi D. Iskandar gitu. Dan tugas saya adalah menyuarakan suara saya gitu. Akan almost kayak kita duet gitu loh, kita merespon dari suaranya dia gitu. Jadi untuk kita bisa merespon dan kita bisa membuat sebuah versi yang menjadi our perspective gitu. Tapi at the same time juga menghargai esensi dari karya aslinya. Buat saya yang paling penting adalah satu harus ada keberanian gitu. Keberanian untuk menyuarakan suara kita gitu di karya tersebut.
Dan yang kedua harus dibuat personal sih. Maksudnya bagaimana ini relate ke bagaimana sebuah kisah cinta dari tahun 70-an bisa relate ke kehidupanku sekarang gitu. Karena kalau nggak ada personal touch-nya, akhirnya jadi nggak relevan gitu loh. Akhirnya jadi kayak sebenarnya kenapa kita harus bikin ini sih gitu. Kalau nggak ada yang mau kita bicarain yang bisa membuat karyanya speak to the times gitu kan. Gitu. Jadi dua itu sih menurutku gitu, keberanian untuk bersuara di karyanya, tapi juga bukan yang dengan ngasal lo buang source aslinya, enggak gitu kan. Maksudnya kita tetap ngomongin esensi dan tema dari source aslinya gitu, tapi juga membuat ini menjadi relevan. Relevansinya penting. Benar sekali. Ya. Oke, kita akan menunggu pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi mungkin kalau masih nunggu belum ada yang bertanya, mungkin aku nanya dulu nih ke Mas Luki. Sebenarnya aku tuh penasaran kan di scene awal tuh muncul Rano Karno sama Yesi Gusman kan. Nah itu pertimbangannya apa sampai scene itu tuh dimasukin gitu? Apakah memang biar ya udah bring back memory aja atau seperti apa Mas Luki? Ada beberapa alasan sih. Alasan pertama memang ketika Pak Rano Karno dan Bu Yesi Gusman tahu kita mau memproduksi ini, mereka pengen terlibat gitu. Maksudnya kayak, oh kita pengen main juga dong gitu. Apa kayak ngapain kayak gitu. Dan jadi akhirnya kita ketemuan dengan mereka, ketemuin Reval sama Pak Rano, Sheryl sama Bu Yesi gitu. Almost kayak bersilaturahmi lah dan meminta restu gitu dari mereka untuk mengerjakan film ini gitu. Ketika mereka pengen tampil juga gitu kan, kita jadi mikir nih sebagai apa, masa jadi bapaknya Gali atau apa, kan nggak enak ya rasanya gitu. Akhirnya aku juga jadi ada ide gimana kalau kita tampilin di awal scene gitu, karena untuk orang-orang yang nonton dan sangat familiar terhadap Gita Cintanya mereka, mungkin mereka udah punya ekspektasi kan gitu. Ini filmnya bakal kayak apa nih dibandingin sama yang itu gitu. Ya udah daripada mereka ngebanding-bandingin, aku kasih aja dulu gitu. Nih Rano Karno, Bu Yesi gitu. Ya kan, mereka ketemuan, mereka naik kereta, abis itu udah selesai gitu. Now it's my turn gitu untuk bercerita soal Gali dan Ratna gitu. Jadi ada passing the torch-nya gitulah istilahnya ya gitu di scene pertama itu. Gitu sih kurang lebih. Dan scene terakhirnya juga mereka di kereta juga, tapi kali ini tidak bersama gitu. Iya. Jadi menarik sih. Yeah. Oke, tapi kalau kita misalnya orang yang nonton yang nggak tahu Gita Cinta dan nggak tahu ini semua, mungkin mereka mikirnya apakah itu masa lalu, kayak ya kan, apakah itu Gali Ratna yang udah tua, yang gitu, udah tua, bener. Saya bisa aja mikir gitu, tapi ya udahlah. Oke, kita lihat dulu ini ada yang bertanya dari Hani. Hani nanya, waktu nulis ada Luki jadi post screenwriter. Nah, apa ada alasan khusus menulis dan memilih partner menulis tersebut? Iya, jadi aku nulis bareng Fatan Tojon. Tojon itu scriptwriter yang aku dulu udah pernah kerja bareng. Gitu. Waktu itu kita bikin film pendek. Yang aku suka dari Tojon tuh anaknya cowok-cowok tengil dengan jokes aneh gitu, yang aku nggak punya di dalam diriku gitu. Jadi aku ngerasa kayak Tojon ini pokoknya milenial banget deh, bisa ngebawa elemen tersebut gitu ke warna tersebut gitu ke kisah ini gitu. Dan ya maksudnya ya it's a really nice process working with him. Dan kayak karakter-karakter kayak Anto, Erlin itu betul-betul dia yang sangat flash out ya gitu, untuk
untuk penulisan skripnya. Tapi juga kalau story development tuh kita juga develop bareng sama produsernya, dan ada associate producer juga namanya Sly. Itu kita bareng-bareng sih ngegodoknya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Dari aku dulu deh pertanyaannya. Dalam memilih aktornya, kan Sheryl sama si Reval ya. Itu pertimbangan Mas Luki apa? Karena kan kalau nggak salah tuh Reval tuh film pertamanya dia ya di Galih dan Ratna itu. Maksudnya kayak apa yang menjadi alasan utama Mas Luki untuk memilih kedua, akhirnya jadi berpasangan Reval sama si Sheryl ini? Sebenarnya kalau Reval itu tuh nggak sengaja sih ketemunya gitu, ketemu di Instagram. Jadi aku temenan sama satu aktor itu temennya Reval gitu, dan mereka foto bareng, dan aku ngeliat di postingannya si siapa namanya, ini ada pertanyaan-pertanyaan, udah bentar ya. Postingan di Instagramnya gitu, terus saya ngeliat, wah ini siapa gitu, who is this guy, karena misterius banget, terus kayak cool gitu, ada sesuatu yang cool dari cowok ini gitu. Jadi akhirnya aku minta dia datang untuk casting gitu kan, lewat casting director kita Mas Sanca, dan kebetulan Reva pernah main di film yang dipegang oleh Mas Sanca gitu, peran kecil gitu. Jadi dia datang casting, dan kenapa aku milih dia, karena aku ingat banget ketika dia datang itu dia pakai jaket jeans, dia duduk di atas motor, dan karena dia masih harus nunggu, dia nggak mau masuk gitu, dia maunya duduk di motornya aja gitu. Dan saya melihat sosok itu nih, cowok dengan jaket jeans bersahaja duduk di motor dengan malu. Aku langsung, wah gila, ini Galih banget, ini satu-satunya dari segitu banyak aktor yang bukan anak mall. Karena buat aku yang lain tuh anak mall banget. Gitu. Karena Galih kan harus old soul ya. Jadi ya dari situ sih aku yakin dia yang harus memerankan gitu. Sementara kalau Sheryl casting, aku tahu Sheryl karena dia pernah ada acara di salah satu program TV. Pas dia casting, pas aku ketemu sama dia tuh sangat perky dan sangat intens gitu. Jadi dia tuh kayak kenalannya langsung salamannya kenceng banget gitu, dan aku langsung wah ya udah deh, ini Ratna banget gitu, seseorang yang terus ngedrive kan. Kalau Ratna supirnya tuh harus Ratna gitu, kalau Galih kan disupir, disetirin. Jadi akhirnya kita tes chemistry dan ternyata ada chemistry-nya gitu sih kurang lebih. Jadi emang dari pembawaan awalnya tuh udah, wah ini Galih nih, udah cocok jadi Galih nih. Sheryl juga kayak gitu. Menarik sih Mas Luki. Oke, kita baca beberapa pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan di luar dari Galih dan Ratna, tapi aku mau bacain aja. Pertanyaannya nggak ada dari siapa, tapi aku baca dulu. Kenapa Kak Luki bisa kebayang membuat film The Fox Exploit the Tiger's Mind? Oke, kenapa tuh? Kalau itu sebenarnya karena respon dari waktu itu kan, itu film dibuat 2015 ya. 2014 akhir tuh waktu pemilu gitu, dan karena waktu itu pemilunya sangat intens dan life changing buat saya, dan membawa kenangan-kenangan masa lalu akan zaman Orde Baru, dan saya sebagai Chinese Indonesian akhirnya saya jadi tertarik untuk mengeksplorasi soal kekuasaan gitu, maka akhirnya jadi kepikir film tersebut gitu sih kurang lebih. Oke, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan dari Abdul Aziz. Kak Luki, saya pernah mendengar cerita
seorang penulis skenario film lokal yang bosan nulis karena selalu harus mengikuti keinginan produser yang kadang tabrak logika. Nah, dia bosan karena merasa sekedar jadi tukang tulis. Apakah Kak Lucky pernah merasakan hal yang sama? Bagaimana cara merespon permintaan-permintaan produser tersebut? Mungkin yang paling penting adalah sebelum kita menerima sebuah pekerjaan sebagai penulis, kita harus tahu dulu selain mereka mau ceritanya seperti apa ya, mereka itu siapa gitu. Karena di industri kita ada yang namanya triangle system kan, produser, penulis, dan sutradara gitu. 3 orang ini kan yang akhirnya akan melahirkan si skrip gitu. Jadi ketika kita mau kerja dengan membuat sebuah karya ya kita harus punya chemistry juga gitu sama produser dan direkturnya menurutku ya. Dan juga harus tahu tujuannya apa sih gitu. Mereka tuh punya tujuan apa, yang mau kita sampaikan apa, dari awal harus jelas. Karena kalau udah jelas, nggak ada kok yang namanya tabrak logika dan segala macam yang di-mention oleh Abdul ini. Gitu. Karena kan kita udah jelas dulu visi misi di awalnya mau bikin apa dan targetnya siapa gitu loh. Jadi itunya dulu diberesin di awal menurutku. Oke, masukan yang menarik dari Mas Lucky. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, aku mau mungkin nanya-nanya sedikit kali ya. Misalnya sekarang Mas Lucky lagi proses untuk bikin film panjang keempatnya. Nah, itu prosesnya udah sampai mana, Suki? Kalau boleh tahu. Saya lagi bikin Ali dan Ratu-Ratu Queens dengan Valari Films. Kita baru selesai sound mixing dan juga baru selesai online dan grading. Rencananya minggu ini kita akan tes nonton di bioskop filmnya. Tentunya cuman kita-kita aja ya, jadi protokolnya aman. Dan udah sih, habis itu udah selesai bungkus. Wow. Tinggal nunggu rilis. Oke. Wow. Rencananya berarti tahun depan. Tahun depan. Tahun depan, soalnya ya masih begini ya sekarang. Iya, benar. Sudah tidak sabar nih. Oke, kita sepertinya ada pertanyaan lagi, tapi kita masih menunggu sebentar untuk beberapa pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, silakan masukin ke kolom chat ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, ini udah ada yang bertanya. Apakah Lucky pernah mengadaptasi film dari novel yang biasa aja, tidak harus terkenal dan best-selling? Misalnya kalau novel dari penulis yang baru terjun gitu. Dan apa alasan tertarik mengadaptasi buku tersebut ke dalam film? Belum sih, tapi sebenarnya pengen gitu karena ya itu tadi gitu, ketika kita mengadaptasi kan kita jadi bisa ngelihat perspektif penulisnya ya gitu. Dan aku selalu tertarik dengan perspektif-perspektif si penulis dengan topik-topik yang memang buat aku itu penting untuk dieksplor gitu. Kalau adaptasi sih, selain ini aku pernah mengadaptasi Ini Kisah Tiga Darah dari film Tiga Darahnya Usmar Ismail. Itu sebuah musikal gitu. Itu aku nulis bareng Nia Dinata. Again, alasan kenapa aku mau mengadaptasi sebenarnya karena I have to fall in love with the source gitu aja sih. Source materialnya sesuatu yang aku bisa relate gitulah ke elemen-elemen tertentu dalam hidupku. Itu yang paling penting.
Oke. Oke, selanjutnya kita pertanyaan lagi dari Hani. Gimana menurut Lucky kalau ada film-film klasik yang masih bisa dibuat jadi film baru? Ada nggak yang ingin Lucky lihat dari film klasik Indonesia? Mungkin bukan film, tapi aku sangat menunggu ya. Aku sangat menunggu tahun depan tuh bakal ada film Noktah Merah Perkawinan dari Rapi Film. Yes. Direkturnya Sabrina Rochelle. Dia director baru yang bikin Terlalu Tampan. Dan aku dulu ingat banget aku nontonin itu sinetron. Bener. Dan belajar banyak soal drama. Iya. Ya, jadi itu I'm really looking forward untuk nonton itu gitu. Kalau iya, karena kayaknya bisa seru ya. Oke. Di tahun 2021 kayaknya memang akan banyak film-film yang bakal keluar ya. Jadi memang semoga bioskopnya juga udah buka dan amin. Bisa sama-sama nonton nih, karena sayang banget sih kalau nggak ditonton di layar besar. Gitu. Dan ada adaptasi novel yang aku juga tunggu-tunggu dari Eka Kurniawan, judulnya Seperti Dendam. Seperti Dendam. Iya sih, Seperti Dendam itu juga Palari Film, sutradaranya Edwin. Dan Edwin X Eka Kurniawan tuh kayak penting banget buat ditonton sih. Jadi itu satu lagi yang aku tunggu-tunggu adaptasi buat tahun depan. Tapi sekarang banyak ya adaptasi ya, kayak Tersanjung itu adaptasi. Iya, udah banyak dibikin lagi sih dari sinetron-sinetron. Mungkin orang ngelihatnya lebih ngeliat ke IP ya, itu udah ada properti yang udah punya crowd gitu. Jadi itu akan sangat ngebantu menarik penonton sepertinya. Dan film-film kayak Tersanjung, kayak Noktah Merah itu kan memorable banget kan ya di zaman-zaman itu. Jadi mungkin itu juga salah satu pertimbangan mereka mau mengadaptasi film itu lagi. Tapi untuk anak Gen Z yang penonton film Indonesia, kita kan kebanyakan Gen Z ya. Benar. Mereka mungkin juga nggak tahu ya dengan Noktah Merah dan ini semua ya. Jadi nggak tahu deh how it's gonna work. Karena itu yang aku alamin pas Gali dan Ratna. Orang-orang banyak yang nggak tahu Gali dan Ratna itu siapa. Gitu. Karena bukan di masanya mereka. Gitu. Tapi kalau lagunya hampir semua tahu. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Hai Lucky, penasaran banget sama film terbaru Lucky. Boleh cerita sedikit nggak? Gimana nulis film yang baru ini? Lucky menulis berbagai jenis film dan pindah-pindah genre. Aku sangat tertarik banget dari Mandy. Apa pertanyaannya? Coba ceritain sedikit tentang film terbaru Mas Lucky, yang Mas Lucky tulis. Nah, Mas Lucky kan film-filmnya nih pindah-pindah genre nih. Nah, si Mandy ini tertarik banget pengen diceritain. Kalau filmku yang terbaru, which is Ali dan Ratu-Ratu Queens, itu bukan aku yang nulis. Penulis skenario-nya Gina Esnur. Kita develop bareng dengan produsernya Eddie di Palari Films. Itu tentang seorang anak remaja yang memutuskan untuk mencari ibunya yang meninggalkan dia dulu waktu kecil. Dan akhirnya dia pergi ke New York, ke Queens, karena dulu ibunya tinggal di situ. Tapi ternyata dia malah bertemu dengan 4 ibu-ibu imigran Indonesia yang tinggal di Queens. Dan akhirnya dia menjadi kayak menemukan keluarga baru lah istilahnya di 4 ibu-ibu unik dan fabulous ini. Gitu. Sebenarnya filmnya lebih ngomongin soal konsep apa itu rumah gitu, karena itu yang dicari oleh si Ali gitu kan. Apakah rumah itu harus keluarga,
Apakah rumah itu harus sebuah tempat gitu, atau itu bisa komunitas gitu yang selalu mendukung kita dan mendorong kita untuk terus maju dan menjadi diri sendiri. Itu sih sebenarnya yang lebih dibahas di Ali dan Ratu Queens. Dan kenapa kita memilih New York atau Queens bukan karena biar bisa syuting di Central Park ya, tapi karena New York adalah kota yang betul-betul terbentuk oleh imigran. Gitu. It's a sanctuary city yang menerima imigran, baik gelap ataupun legal, dan itu kota kalau nggak ada imigran nggak akan ada New York City gitu. Jadi buat aku itu menjadi penting banget ketika kita ngomongin soal keberagaman, penerimaan diri, acceptance dari society gitu. Itu jadi kenapa akhirnya kita memutuskan harus di New York dan lebih spesifik lagi di Queens. Karena komunitas Indonesia paling banyak ada di Queens. Oke. Ini Mandy-nya langsung ada tanggapan nih. Wah, Gina and Lucky, my favorite combo. Can't wait. How did go directing something you don't write by yourself? Pertama kali ya berarti ini Mas Lucky? Sebenarnya Madam X juga bukan aku yang nulis, tapi keterlibatannya lumayan besar. Iya, pertama kali mungkin ya. Asik sih menurutku, karena justru enaknya ketika udah ada skrip tuh kita jadi bisa lebih objektif ya ketika kita memandang materinya gitu. Bisa lebih membaca dan mencari tema yang sesuai dengan diri kita, karena dari sebuah skrip kan sebenarnya temanya bisa macam-macam kan, tergantung dari siapa direkturnya gitu. It's almost like skrip kan sebenarnya kayak resep ya, kalau kita masak maksudnya resepnya sama tapi kamu yang masak sama aku yang masak kan rasanya beda. Jadi emang tergantung dari tangannya siapa gitu pada akhirnya gitu. Jadi ya itu sih pencarian diri kita di dalam materinya tuh paling penting. Dan apa yang mau kita sampaikan sih gitu as a director ya. Kenapa film ini harus ada di 2020 gitu. Itu juga pertanyaan kan jadinya. Gitu. Ini ada lagi nih dari Lisa Bona. Iya, betul, ada lagi. Halo Lucky, terima kasih atas sesi ini. Ketika mengadaptasi, apakah kamu membaca skenario film asli seperti Gali dan Ratna atau Tiga Darah? Iya, Lisa Bona karena archive ya. Aku nggak baca Lisa karena aku nggak punya akses, unfortunately. Gali dan Ratna aku nggak ada akses buat ke skripnya. Jadi akhirnya aku cuma nonton filmnya. Kalau novelnya ada karena Pak Edi sendiri yang kasih. Kalau Tiga Darah waktu itu ada nggak ya? Aku agak lupa sih. Tapi aku juga nggak baca kok skripnya Tiga Darah. Itu kita nonton hasil restorasimu dan apa namanya ya karena bareng sama Teteh jadi ya akhirnya lebih diskusi aja kayak soal perempuan gitu, independence of a woman, sisterhood, itu semua sih. Jadi akhirnya yang lebih diulak, lebih di ramu. Tapi I would say you must read it, gitu. Karena kita juga nggak tahu kan skenario seperti apa, hasil filmnya seperti apa kan berbeda juga kadang-kadang ya, gitu. Jadi akan asik kalau ada skripnya. Oke. Mungkin ada, gue mau nanya, menurut Mas Lucky nih, setelah bertahun-tahun nih di film nih, apa yang menurut Mas Lucky, yang apakah kualitas film kita tuh sudah makin membaik atau memang masih bisa diimprove, terutama yang baru-baru mulai nih? Kalau menurut saya kualitas film kita di industri
pertama secara budget jadi jauh lebih tinggi dari tahun ke tahun. Secara ambisi lebih besar ya. Tiba-tiba kita punya superhero, kita punya horor berkualitas gitu. Maksudnya secara genre tuh beragam gitu. Tapi unfortunately secara perspektif masih belum beragam buat saya. Gitu. Jadi harapan saya ada di tangan para filmmaker baru yang betul-betul datang dari berbagai kelompok masyarakat gitu. Karena kita nggak bisa punya industri yang isinya sangat homogen dan heteronormatif. Jadi saya berharap lebih banyak cerita-cerita perempuan, cerita-cerita komunitas yang terpinggirkan gitu. Menurutku itu akan ngasih warna sih ke perfilman Indonesia. Jadi it doesn't matter mau budgetnya lebih gede atau genrenya macam-macam. Menurutku yang matter adalah our perspektif dan keberagaman dalam bercerita. Oke, kalau gitu. Terakhir nih, Mas Luki. Apa Mas Luki punya pesan nggak nih buat anak-anak Indonesia untuk mungkin lebih terus kreatif? Pesan dari Mas Luki. Coba. Mungkin pesan saya adalah kita harus sadar kalau cerita yang kita miliki itu penting gitu. Kita semua pasti punya cerita, our story, our voice is very important dan layak untuk didengar dan layak untuk ditulis. Itu sih pesan saya buat para filmmaker di luar sana gitu. Nggak usah coba bikin film kayak si A, si B, si C gitu. Just tell your story, your perspective on life that you experience, karena aku yakin pasti itu akan unik banget hasilnya. Yes, benar sekali sih. Jadi memang ketika film atau sebuah karya dibikin secara personal tuh pasti lebih berdampak ya, lebih kerasa gitu. Karena dibikin kalaupun itu adaptasi atau based on materi orang ya, maksudku tetap sih harus ada diri kita di situ. Oke, sepertinya waktu kita sudah habis untuk sesi kali ini. Untuk Mas Luki, terima kasih banyak, terima kasih. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang sudah join juga terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Dan untuk teman-teman yang ingin ikut sesi-sesi yang lain, tenang aja, masih banyak sesi-sesi berikutnya di Lead Film yang bisa kamu ikutin. Dan silakan kamu coba cek ke sosial medianya Jakpen. Nah, semua kamu bisa dapat informasinya di situ. Sekali lagi, terima kasih untuk sesi kali ini dan see you next sesi. Bye. Bye.